Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Math is Fun. Kita lanjutkan materi mengenai dimensi 3, yaitu mengenai sudut antara dua garis yang berpotongan dan bersilangan. Contoh soalnya seperti ini. Kita bahas terlebih dahulu sudut antara dua garis yang berpotongan. Ya. Misalkan seperti ini, ada garis G, kemudian ada garis L. Dua garis ini berpotongan. Kita buatkan bidang yang memuat kedua garis tersebut, misalkan bidangnya ini, maka yang dimaksud dengan sudut antara garis G dengan garis L, kita lihat di sini. Yang diambil bukan sudut yang besarnya, tetapi sudut yang kecilnya. Nah, yang ini. Ini, alfa ini adalah sudut antara garis G dan garis L. Ini contoh untuk soal dua garis yang berpotongan ya. Diketahui kubus ABCDEFGH. Tentukan sudut antara garis BC dan CH. Ya, BC, CH. Caranya, pertama kita ingat dengan teorema bahwa apabila suatu garis tegak lurus pada suatu bidang, maka garis tersebut akan tegak lurus ke semua garis yang terletak pada bidang DC, GH. Ya. Nah, bidang ini. Nah, sekarang kita lihat. HC adalah garis yang terletak pada DCGH. Berarti BC tegak lurus pada HC. Nah, seperti itu. Atau boleh dibantu juga dengan persegi panjang ini, EHCB. Nah, ini persegi panjang ini sudut-sudutnya tegak lurus ya atau 90 derajat. Salah satunya di sini sudutnya adalah sudut di sini, sudut C. Berarti artinya garis BC dengan CH berpotongan tegak lurus ya atau 90 derajat. Kemudian soal yang nomor B, garis AF dengan garis FH. Nah, ini agak kesulitan menentukan sudutnya berapa derajat. Berarti kita harus bantu dengan suatu bidang ya, di mana bidang tersebut memuat kedua garis ini. Bidang tersebut adalah bidang AFH ya. Kita lihat bidang AFH. Segitiga sama sisi. Mengapa? Karena sisi-sisinya adalah merupakan diagonal bidang kubus. Jadi panjangnya sama. Kalau segitiga sama sisi ya, berarti sudut-sudutnya sebesar 60 derajat. Kita lanjutkan ke menentukan sudut antara dua garis yang bersilangan. Bersilangan ini artinya tidak sejajar dan tidak berpotongan. Contohnya seperti ini. Ada garis G, kemudian ada garis L. Ya. G dan L bersilangan. Pertama, kita buatkan bidang. Ya. Bidang yang memuat G, kemudian sejajar dengan L. Ya. Bidang yang memuat G sejajar dengan L, kemudian tarik atau geser garis L sehingga L memotong garis G dan garis L terletak pada bidang. Kita misalkan ini adalah L aksen. Jadi hasil pergeseran dari garis L. Maka yang dimaksud dengan sudut antara garis G dengan garis L atau yang bersilangan tadi adalah sudut antara garis G dengan garis L aksen. Ya, yaitu sudutnya di sini. Jadi intinya sudut antara dua garis yang bersilangan itu dapat ditentukan dengan menggeser salah satu garis sehingga kedua garis berpotongan dan sebidang. Contohnya di sini nomor 1, diketahui kubus ABCDEFGH, tentukan sudut antara garis ED dengan GB. Nah, itu ya. Ini jelas bersilangan karena tidak sejajar dan tidak berpotongan. Nah, sekarang cara menentukan sudutnya adalah tarik salah satu garis atau geser salah satu garis sehingga memotong garis lainnya. Dan hati-hati menggesernya jangan sampai merubah kemiringan garis tersebut. Jadi harus sejajar ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi garis ED dengan garis GB itu sama saja dengan garis ED dengan garis AH. Jadi ditarik garis ke sini. Jadi sudutnya antara garis ED dengan GB sama dengan garis sudut antara garis ED dan AH. Nah, seperti ini. Atau HA ya. Sudutnya yang mana? Sudutnya adalah EP atau HPE. Yang ini ya. Sudutnya. Kenapa tidak diambil yang sebelah sini? Karena sama di sini ya.
kita lihat di sini adalah persegi. Kalau persegi berarti perpotongan diagonal bidangnya adalah saling tegak lurus. Jadi sudut di sini adalah 90 derajat. Selanjutnya, untuk nomor B-nya, garis DH dan FC. Nah, ini juga sama bersilangan. Caranya sama. Geser salah satu garis sehingga berpotongan dan sebidang. Kita anggap di sini garis yang digeser adalah FC. Nah, seperti ini. Garis FC digeser menjadi DE. Jadi, sudut antara DH dan FC itu sama dengan sudut antara DH dengan ED. Sudutnya di sini. Kita ambil yang terkecil ini, ya. Sudutnya berapa? Karena ini persegi, kemudian ini adalah diagonal bidang, berarti membagi dua sudut menjadi dua bagian yang sama besar. Ini 90 dibagi 2 menjadi 45, ya. Nah, seperti ini. Nomor 2, diketahui kubus ABCDEFGH, tentukan sudut antara garis BD dan garis CH. Nah, ini. Jelas ini garisnya bersilangan, ya. Cara menentukan sudutnya, geser salah satu garis sehingga memotong garis lainnya. Boleh DB yang digeser sehingga memotong garis HC atau sebaliknya. Garis HC yang digeser sehingga memotong garis DB. Kita coba yang digeser adalah garis HC. Nah, seperti ini ya. Jadi garis HC digeser menjadi garis EB. Jadi sudut antara garis BD dan CH atau HC itu sama dengan sudut antara garis DB atau BD dengan EB ya. Nah, seperti ini. Sudutnya yang mana? Sudutnya yang ini ya. Jadi, sudutnya adalah sudut EBD. EBD. Nah, ini. Cara menentukan besar sudutnya, kita bantu dengan menggambar bidang yang memuat dua garis tersebut, yaitu bidang DBE. Bidang DBE adalah segitiga sama sisi. Mengapa? Karena sisi-sisinya merupakan diagonal bidang kubus, jadi sama panjang. Ya. Segitiga sama sisi, sudutnya sebesar 60 derajat. Nomor 3, diketahui kubus ABCDEFGH, tentukan kosinus sudut antara garis BE dan AT. T, perpotongan EG dan HF. Kita buat dulu garis BE, ya. Ini BE, kemudian titik T. T, perpotongan antara EG dan HF, berarti di sini, dan garis AT. Nah, ini. Berarti kita mencari sudut antara garis BE dan AT. Ya, ini jelas bersilangan. Caranya untuk menentukan sudut kedua garis ini, pertama kita buatkan kubus yang seukuran dengan kubus ABCDEFGH sebelah kanan. Kemudian kita tentukan perpotongan diagonal bidang di sini, misalkan di sini titiknya P. Maka yang dimaksud dengan sudut antara garis AT dengan BE adalah sudut yang dibentuk antara garis AT dengan pergeseran BE. Digeser sehingga memotong AT. Nah, ini garis BE. Nah, seperti ini ya. Jadi, sudut antara garis BE dan AT itu sama dengan sudut antara garis BE diganti menjadi PT ya. BE tadi asalnya di sini menjadi PT. Jadi, sudut antara PT dengan AT ya. Hati-hati dalam menggeser, tadi EB digeser menjadi TP ya. Itu arahnya tidak berubah ya. Kemiringannya tidak berubah. Nah, jadi yang dimaksud dengan sudut antara PT dan AT ini berarti sudutnya ini ya. Atau sudut PTA. Nah, untuk menentukan besar sudutnya kita bantu dengan segitiga PTA ini, ya. Kita lihat di sini TP dan BE ya. Itu diagonal ruang. BE, TP itu kan asalnya dari BE. BE itu adalah diagonal ruang. Berarti TP juga panjangnya sama dengan BE. Jadi panjangnya diagonal ruang. Diagonal ruang dengan kubus kita misalkan panjang rusuknya adalah A, berarti besarnya adalah
A akar 2. Nah, seperti ini. Kemudian menentukan panjang sisi lainnya, sisi TA. Kita bantu dengan segitiga TEA. Ini segitiga siku-siku. Cari panjang TA. Gunakan rumus Pitagoras. Jadi, AT kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah ET kuadrat. Nah, seperti ini. Panjang dari AE, jelas ini adalah rusuk, yaitu A. Kemudian panjang ET itu adalah setengah dari diagonal bidang. Diagonal bidang adalah A akar 2, berarti ET setengah akar 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita hitung, didapat hasilnya AT kuadrat adalah 3/2 A kuadrat. Atau boleh ditulis AT sama dengan A akar dari 3/2. Kemudian dirasionalkan, penyebut disederhanakan menjadi panjang AT adalah setengah A akar 6. Jadi panjang ini adalah setengah A akar 6. Selanjutnya kita cari panjang AP. Panjang AP, kita bantu dengan segitiga AP, kita tentukan di sini ya, ini tegak lurus, segitiga siku-siku, APQ. Lihat segitiga APQ, sama mencari panjang AP dengan bantuan rumus Pitagoras. Ya, jadi AP kuadrat itu sama dengan AQ kuadrat ditambah QP kuadrat. Nah, ini. Panjang dari AQ itu berarti ini A, ini setengahnya, setengah A, berarti 3/2A. Kemudian panjang QP ini adalah setengah dari rusuk. Ya, ini setengah dari rusuk, jadi setengah A. Tinggal kita substitusikan. Ini AQ adalah 3/2A atau 1/2 nih, 3/2A. Kemudian QP adalah setengah dari rusuk, setengah dari ini, karena ini di tengah-tengah titik P ya. Kemudian kita sederhanakan, didapat seperti ini. Jadi AT kuadrat sama dengan 10/4 A kuadrat. Jadi AT adalah A kuadrat dikeluarkan jadi A, di dalam akarnya adalah 10/4. Sederhanakan sehingga didapat setengah A akar 10. 1/2, 2 ini didapat dari akar 4 adalah 2. Nah, seperti ini. Ini adalah AT, panjang dari A ke sini ya. Panjang A ke P ya. Setelah ketiga sisinya diketahui ya, kita akan mencari besar sudut T, di mana sudut T itu adalah sudut antara dua garis yang bersilangan yang akan kita cari besar sudutnya ya. Kita gunakan rumus atau aturan kosinus ya untuk mencari sudut di mana diketahui ketiga sisinya. Nah, rumusnya seperti ini. Cos PTA berarti sudut T ya. PTA itu adalah AT kuadrat ditambah TP kuadrat dikurangi AP kuadrat per 2 kali AT kali AP. Nah, ini rumusnya seperti ini ya. Jadi, substitusikan ini semua sehingga didapat setelah disederhanakan, silahkan kalian hitung sendiri ya. Di pause, coba kerjakan, kita samakan jawabannya. Dirasionalkan sehingga didapat cos PTA ya. Itu adalah 1/6 akar 3. Jadi sudut atau kosinus sudut antara garis BE dan AT atau diganti menjadi kosinus sudut antara PT dan AT atau sudut PTA itu adalah 1/6 akar 3. Nah, ini contoh soalnya, silahkan kalian kerjakan dengan melihat contoh-contoh soal sebelumnya. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.